가지게 영원히 다른 이유 없이 새빨간 입술. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaranisa Hidayat. Saya dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan isu tentang hukum bayi tabung menurut ajaran Islam dan ulama di Kabupaten Sumedang. Baik, sebelum kita lanjutkan ke materi, maka di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Pada saat ini, tidak asing lagi kita mendengar kata bayi tabung dengan kemajuan teknologi, pengetahuan modern di bidang kedokteran dan biologi, maka muncullah inseminasi buatan yang disebut dengan bayi tabung. Sehingga teknologi canggih ini, bila ditangani dengan orang-orang yang tidak beriman, maka dikhawatirkan dapat merusak peradaban, merusak tatanan sosial, norma, dan adanya akibat-akibat negatif lainnya. Tidak terbayangkan oleh kita apa yang dihasilkan teknologi belum tentu baik menurut agama, menurut etika dan hukum. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang seorang pasangan suami istri yang sudah lama tidak mempunyai keturunan atau anak dengan beberapa hal, sekarang sudah terdapat solusinya. Menciptakan teknologi yang disebut bayi tabung atau inseminasi buatan. Dengan cara inseminasi buatan inilah pasangan yang tidak mempunyai anak atau tidak mempunyai keturunan bisa dengan cara bayi tabung ini. Dan di sini juga saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud bayi tabung, apa sih perbedaan pendapat antara ulama tentang bayi tabung, bagaimana proses bayi tabung, bagaimana status anak bayi tabung menurut hukum Islam, dan di sini saya akan menjelaskan semuanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bayi tabung menurut NU atau Nahdlatul Ulama. Bayi tabung menurut syariat Islam, bila bayi tabung itu berasal dari sperma suami istri yang sah, maka itu diperbolehkan. Hanya saja teknis di rahim orang tuanya yang tidak kuat atau teknis kedokteran yang dibayi tabungkan. Jadi selama bayi tabung itu tidak melanggar perspektif Islam, maka itu diperbolehkan di dalam syariat Islam. Kalau memang prinsip atau aturan yang dibayi tabungkan itu jika bukan hasil dari sperma orang tuanya, maka itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bayi tabung menurut Muhammadiyah. Seseorang menikah, salah satunya yang dinanti-nanti atau yang diinginkan ialah mempunyai keturunan. Apapun caranya supaya bisa mendapatkan keturunan, proses perjalanan yang terjadi, ada yang mudah, ada yang sedang, atau ada yang sangat sulit. Sehingga mempunyai berupa mencari supaya kita berikhtiar. Kemudian muncul sebuah teori dengan cara proses bayi tabung. Menurut saya yang diperbolehkan saat bibitnya itu dari suami istri yang sah. Bila bibitnya itu bukan dari suami istri yang sah, itu tidak diperbolehkan atau diharamkan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bayi tabung menurut Persis. Proses bayi tabung diperbolehkan dalam Islam dengan syarat spermanya berasal dari suami istri yang sah. Haram hukumnya jika proses bayi tabung itu dilakukan bukan suami istri atau sperma yang lain. Dan juga melakukan proses bayi tabung di rahim orang lain. Kalau secara eksplisit tidak ada karena zaman Rasul belum ditentukan teknologisnya bayi tabung ini, oleh karena itu mengambil secara implisit bukan eksplisit. Bisa mengandung atau tidak gejala lain sehingga mengambil spermanya untuk melakukan bayi tabung yang tidak boleh itu. Ada bayi tabung menurut MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah, hukumnya diperbolehkan. Sebab hak ini termasuk ikhtiar yang berdasarkan kaidah-kaidah agama. Bayi tabung dari pasangan suami istri tanpa rahim yang lain, suami istri yang sah itu sangat diperbolehkan karena kita sudah berikhtiar tetapi belum mempunyai momongan atau belum dikaruniai anak. Haram hukumnya bila bayi tabung dilakukan dari sperma orang lain. Masalah yang rumit kaitannya dengan masalah warisan, khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya. Bayi tabung dari sperma yang diberikan oleh suami yang telah meninggal di dunia, hukumnya haram berdasarkan kaidah Sad Ajariyah.
2 tahun sejak dikemukakan, ini para ulama di tanah air telah menetapkan fatwa tentang bayi tabung atau inseminasi buatan. Majelis Ulama Indonesia atau MUI dalam fatwanya menetapkan 4 keputusan yang terkait bayi tabung. Di antaranya, yang pertama ada bayi tabung dengan sperma ovum pasangan suami istri yang sah, hukumnya mubah atau boleh. Yang kedua, ada para ulama yang melarang penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami istri yang dititipkan di rahim perempuan, yaitu hukumnya haram. Dan yang ketiga, ada bayi tabung dari sperma yang diberikan suami yang telah meninggal, dan hukumnya haram berdasarkan kaidah Sad Azariah. Yang keempat, ada bayi tabung sperma dan hukumnya yang tak berasal dari pasangan suami istri yang sah. Hal tersebut juga hukumnya haram. Selanjutnya saya akan menjelaskan ada 2 tahun sejak dikemukakan teknologis ini, para ulama menetapkan fatwa tentang bayi tabung atau inseminasi buatan. Ada 4 keputusan terkait masalah bayi tabung ini. Di antaranya ada bayi tabung dari sperma pasangan suami istri yang sah, hukumnya mubah atau boleh. Sebab ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama. Yang kedua, ada para ulama melarang penggunaan teknologi bayi tabung dari suami istri yang dititipkan di rahim perempuan lain, yaitu hukumnya haram. Dan yang ketiga, ada bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami istri yang suaminya yang telah meninggal dunia, itu hukumnya haram. Dan yang keempat, ada bayi tabung yang spermanya dan ovumnya tak berasal dari pasangan suami istri yang sah. Hal tersebut hukumnya haram. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan syarat yang dipergunakan tidak mudah, karena ada parameter tertentu yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri. Hal tersebut harus dilakukan agar pelaksanaan bayi tabung tidak melanggar etika, moral, agama, persamaan antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ialah program bayi tabung tidak dilakukan dengan sperma donor ataupun sewa rahim. Di sini yang terakhir saya akan menyampaikan kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang saya sampaikan, saya dapat menyimpulkan program bayi tabung ini diperbolehkan dalam Islam dengan syarat sperma harus dari suami istri yang sah, bukan dari sperma, karena melakukan bayi tabung dari bank sperma bisa jadi hal tersebut tidak langsung atau melakukan zina secara otomatis hukumnya haram. Pelaksanaan program bayi tabung di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 harus dipenuhi guna mengikuti program tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.